Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang di sini di online itu tuh. Oke, ini wifi-nya di luar apa di sini? Di luar ya. Kalau di luar insya Allah lebih aman. Yang di online 319, kemudian yang di offline piro rek? Siswamu piro? Wah, sih enggak ngerti ya. Di mana ya sisanya? Di sini berapa ini? 16. 4 tambah 15. Ini 15 siswa. Sedangkan di kalian ini hanya 20 berarti 19 kan? Kan termasuk saya. Ya toh? Nah, berarti sepertinya ada 5 yang nggak hadir. Minggu lalu juga seperti itu ya. Nah, kira aku senang lah gitu. Ini yang sudah apa namanya online, kemarin kan sudah offline. Ya. Alhamdulillah mereka sudah menangkap apa yang lebih baik, yaitu pakai seragam. Yang lain monggo on cam. Ayo online on cam, kan? Betul, Nadela kita pakai seragam. Nah, ya udah rapi. Ayo yang lain. Ini yang berarti yang kelompok 1 ya? Oke. Tapi betul ya waktu kalian kan matematika toh? Oke. Yang apa namanya online itu bisa juga kalian buka di Classroom ya. Materi sudah saya share di Classroom ya. Gini, kenapa Pak kok tidak pakai LMS? Karena masih ada ketidakpastian. Jadi ceritanya gini, waktu kalian masih prakerin atau memulai tahun ajaran baru, itu semua kan diminta untuk pakai LMS yayasan. Nah, itu. Saya khawatir kelas 3 itu nggak fokus di situ. Kenapa? Kalian sudah prakerin. Nah, memang kemudian yang diminta fokus itu adalah di kelas 1, 2. Dan ternyata di situ mungkin karena overload dari yang upload karena YPT ya, yayasan, maka yang yang akses itu adalah seluruh Indonesia. Dalam artian yang SMK, SMA atau lembaga pendidikannya atau Telkom. Sehingga terjadi error dan sebagainya. Akhirnya sekolah memutuskan back lagi ke LMS internal. LMS sekolah. Tapi di situ dipastikan untuk kelas 10 dan 11. Nah itu. Nah kelas 12 gimana? Belum ada kepastian. Jadi kelas 12 masih nantinya itu masih banyak pengajarnya itu sudah menempatkan semua materinya itu di punya yayasan. Dan belum ada perintah atau petunjuk kalau itu suruh import ke punya internal. Jika kalau kamu buka LMS punya sekolah atau internal, maka yang ada Zoom. Betul kan? Dan kau nanteng ya. Nah, kalian ini harus pelajaran tahu? Ya, ini kan sudah ada pertemuan. Nah,
Kalian orang zong menantang aja gitu ya. Kalau dihiling malah oleh soal gitu ya. Nah, gitu. Ya. Padahal kalian bisa bertanya ke Pak Tulus. Jadi, itu tadi. Jadi masih ada ketidakpastian bahwa yang dipakai itu apa? LMS yayasan atau LMS internal. Makanya kita karena memang belum keputusan untuk yang kelas 12, maka kita pakai aksesnya di Classroom. Ya. Iya, kira udah lemot iki. Kok segitiga KB ya. Ya. Iki operator ana lagi dia operator. Enggak ada. Kalian sudah diajarin ke akses ke mana? Orbit 18. Kan begini. Nah, kalau bisa teman tuh ya. Dan si proses. Kita buka ya, nggak apa-apa kok ya. Jadi kalau nggak usah pakai kalian pakai salaman nggak apa-apa. Karena kalau di malu menjaga kita semua, nggak usah salaman nggak apa-apa. Untung kok dulu tak absen kok. Gale, Alif Jo masuk. Ardi, mana? Arvina, Aulia, Dava, Dani Fatrul, Fatihul ya, Dayang, Elda, Fajar. Hadir, Pak. Oh, Fajar di sini. Nah, kenapa nggak hadir Fajar? Saya online, Pak. Kebagian offline ya kamu. Kamu kan masuk kelompok 1. Saya PJJ full, Pak. Kenapa? PJJ full. Terus apa itu? Enggak putus-putus. Kenapa? Lebih jelas lagi. Kenapa? Saya PJJ full, Pak. Oh, PJJ full. Iya, ya. Pak. Oh, kamu lokasi mana sih? Malang, Pak. Malang. Oh. Oke. Ya, semoga dengan PJJ full kamu bisa menyerap nanti ya apa yang diberikan. Karena kalau saya serapan kalau online itu apa? Hanya 30% yang offline. Itu loh emang. Makanya kita bagi itu biar nanti seimbang. Tapi nggak apa-apa, itu adalah pilihan ya. Pilihan nggak apa-apa. Jadi jangan salahkan sekolah kalau ada apa-apa. Nah, kan itu aku nggak ngerti, aja nyala sekolah gitu ya. Beri kesempatan. Padahal ini gembar-gembor. Kita bosen sekolah offline, apa online ya. Jika kesempatan, ya. Tapi balik lagi, itu adalah pilihan. Pakar masuk atau di sini? Saya lagi pijet. Iya, kenapa Pakar? Betul, nyata loh, di chat itu belum. Ya kan, lo kamu ngarang lo, pijet apa kamu? Pakar? Sakit semua, oh berarti pijet urat ya, bukan pijet aurat ya. Ini baras. Online. Tahu malam online mari nggak melukisi pak. Maaf suaranya Tadi ya,
Ini Faras. Oke, tapi nggak tahu sinyalnya halo. Mungkin masih pagi ya, kedinginan ya. Hanya putus-putus, Pak. Enggak, jadi sinyalnya ya. Jadi bukan suara saya yang nggak keras, tapi sinyalnya yang memang ya wis ono enggak ya. Nah, itu. Jadi di sini pun barnya itu hanya 1212 ya. Oke, Faras sudah di Faras. Kamu masih online kamu, Faras? Pak. Oke. Farel. Oke, masuk. Fatan. Masuk. Itu Fatan Wirdian. Fatan Akbar. Oke. Fauzan. Di sini nggak Fauzan? Mana Fauzan? Oke. Mana kamu, Fauzan? Ayo dinyalakan kalau ya. Haidar. Lukidio. Marcel. Marta. Mas Ayu. Mila. Hadir, Pak. Mila. Oke. Sudah mulai online atau gimana ini? Mila itu nomor absen 21 ya? Oke. Ya, Pak. Kemarin masuk nggak? Kemarin offline nggak? Tidak, Pak. Saya full online. Full online. Oke. Ini ya, walaupun kamu full online, tapi kalau nanti sekolah punya kebijakan kalian masuk, kalian wajib masuk. Kalau ini kan masih ada pilihan online sama offline ya. Nah, tapi nanti kalau udah keputusan dari pemerintah itu adalah boleh full, maka kalian wajib masuk. Dan nggak masuk berarti dianggap alfa. Ya. Nah, ini. Iya, Pak. Oke, Muhammad Iqbal. Pak. Online. Online. Oke. Gesang. Hadir, Pak. Oke. Satrio Ajimoto. Ajinoto. Di Satrio. Hadir, Muhammad Pak. Satrio lagi ya? Ya, Ajinomoto. Kamu apanya Miwon? Apa nih Miwon Satrio? temennya, Pak. Oh, alhamdulillah. Tapi kenal juga sama Sasa ya? Oh, kenal, Pak. Satu geng saya, Pak. Sip. Geng penyedap masakan. Ketuanya Sauri ya. Nadela. Ini Nadela. Hadir, Pak. Nadela. Oke, Nadela. Alhamdulillah. Pak, Udah saya mati kan, belum Nadela, ya? dipanggil. Emangnya kamu siapa? Nah, Absen aku kenal kamu. Nabila. Loh, ini kamu. Kamu mana sih? Lah kameramu nggak enak. Nggak mau Ya, apa aku punya? di-on-kan, Pak, kameranya. Nggak mau aku. Lah aku udah mau loh, gimana yo? Ayo, pokoknya kan kameramu metu. Aku tak panggil. Lega biarkan nanti kita yang bicara. Ya, bentar dicoba dulu, Pak. Lah yo. Nah, kan romu kayak apa ya, no? Nah, ini nama Nadela. Nadela tadi mana? Itu loh. Ya, Pak. Natasha. Ini orang suaranya hari ini.
Oh ya, ini Natasha kelihatan. Natania, Hadir, Pak. bangun dong. Kamu baru bangun tidur ya? Kok nang kasur itu? Enggak, Pak. Oh, enggak. Tak pikir. Mari tangi dulu Natania. Neja. Hadir, Pak. Neja. Oke, Neja. Noval. Hadir, Pak. Oke, sip. Novaldi. Hadir, Pak. Raira. Hadir, Pak. Di Raira lagi. Di mana, Rek? Kanan ana, Rek? Ano? Oh, iki gak metu lho ya apa? Oh ya, sinyal iki ya. Lho iki mulai akeh lho padahal. Rajendra. Ada enggak Rajendra? Karena ya. Coba dibantu saya dilihat itu di atas ada enggak? Enggak ada ya? Oke. Revindo. Hadir, Pak. Oke, sip. Ray Ronald. Ray Ronald. Ray Ronald ada enggak? Ada itu ya, tapi enggak ada suara nih. Ini Ray Ronald. Ray Ronald. Hadir, Pak. Tapi gini, ono ya. Mana nih? Iya, di sini 35, tapi di sininya. Ya iki. Ridho Putra. Hadir, Pak. Oke. Sabrina. Kan koneksi mana? Hadir, Sabrina, Sabrina sudah. Hadir, Pak. Mana Sabrina? Hadir. Camnya udah dinyalain kan? Sudah, Pak. Sudah on cam. Tapi nggak ada ya, yang tampak hanya segitiga kuning ya. Nah, itu. Sofia, Hadir, Sofia, Wina. Hadir, Ah, Pak. jadi iku mau kene iku mau 16 ya. 16 tambah 21 berarti 37. Ya, berarti 2 yang nggak masuk. Siapakah gerangan yang nggak masuk? Loh, ini mau berarti siapa sih nggak masuk ya? Kok ini hanya Rajendra? Ya, kok hanya Rajendra ini yang nggak masuk? Ya. Natasha, Nabila. Oh iya Nabila ya. Nabila gak ono ya. Ya Nabila gak masuk ya mau ya. Hah? Iya sih lali aku Nabila gak ada. Oke, berarti 2 yang gak masuk ya itu. Ada, Pak. Hadir. Pak, siapa sih ngomong gue mau? Nabila, Pak. Ya. Sabar. Gue bagi serem kon. Ono suarane gak ono wong ya. Erongmu tuh no yo. Oh, dari tolong Alfa tetap kowe Barno. Ini ki sapa ini ki? Mau tak celuk ya? Celuk ya aku ya. Sapa ini ki? Si Ana tak boleh ini si Ana ya? Bukan. Temenmu? Ada? Oh, Bu ini si Ana ki paling. Ya. Mungkin Bu Elisiana karena apa namanya kan ada pemantau ya nggak apa-apa makanya aku pasti khawatir ada penumpang gelap ya itu sudah gak ono iki ya Nabila yo wancene lho liyane betul Nabila belum metu irung Barno wis tak apa kon ayo kayaknya udah kesini belum ya ya kalian buka materi yang ada di classroom ya. Nah itu. Di sini juga bisa dibuka. Nah, itu yang di sini kalian nggak boleh tuh Pak. Nah, tapi nggak bisa ya aksesnya. Hah? Nggak ada akses ya. Tapi memang sebenarnya aksesnya yang nggak bisa dipakai itu ya hanya akses untuk ke classroom. Ke Webex. Karena kalian nggak perlu Webex kan. Kalian sudah Webex plus. Ya, karena pasti akan lebih besar nanti yang didapat daripada Webex. Ya, kepahamannya dan sebagainya lebih besar.
Nah, ini yang di rumah mau nggak mau ya itu tadi. Ya, kalau kalian dapat 30% itu udah paling bagus dari serapannya. Tapi kalau yang kurang dari itu ya wis tidak resiko. Oke. Ya, belum lagi semangatnya wis hilang. Ya. Oke. Di sini kita udah sedikit banyak membahas tentang masalah statistik kemarin. Kemarin yang tadi baru sekalian kita akan lebih gede, tapi macam ya, jadi kalau kita bicara statistik, maka kita akan berhubungannya dengan data. Data di sini ada dua, yaitu data tunggal dan data kelompok. Kalau yang tunggal itu bisa dikatakan yang data kurang dari 40. Kalau yang data kelompok yang lebih dari 40. Jadi kalau kalian mengadakan suatu penelitian, perhitungan pendataan lah hitungannya, entah itu pendataan bagaimana, atau mungkin pendataan gini, jumlah penduduk dalam suatu kecamatan, ya, berdasarkan usia yang sudah atau yang belum vaksin, misalnya. Ya, nah, maka bisa dipastikan datanya pasti lebih dari 40. Ya. Nah, kalau data lebih 40, maka bukan tidak boleh, tapi lebih validnya penyelesaian atau mencari variabel-variabel statistika itu adalah menggunakan aturan dari data kelompok. Karena kalau kalian pakai data tunggal, kalian akan kerepotan. Kamu bisa bayangkan contohnya, wis, kalau usah kayak 500 data saja loh, kan mau jajar-jajar gini. Apakah nggak perlu loh? Pasti akan terasa nanti kesulitan. Tapi kalau diklasifikasikan berdasarkan kelompok, nah itu pasti akan lebih valid dan kalian juga akan lebih mudah menyelesaikannya. Ya, nah, kalau kita bicara lagi masalah statistik, maka kita nggak akan lupa yang namanya mean. Asing kan mean? Apa itu? Rata-rata. Kalau sekarang bahasa Indonesia-nya rata. Ya, nah, makanya kayak jaring-jaring ini udah dituduh jaring-jaring mana aja. Tapi bahasa Indonesia bisa lagi, jejaring. Makanya jejaring sosial. Ya, medsos itu kalau di Indonesia kan yang baik dan benar itu adalah jejaring sosial. Ya. Kemudian ada juga yang namanya media. Ada lagi yang disebut apa? Modus. Kalau mean ini rata-rata, kita pakai ini. Sigma XI kali NI dibagi sigma NI. Kalau modus tidak ada perumusan, median ini bisa kalau yang tunggal ya kita bicara tunggal. Ya. Tinggal dijajar no. Kemudian modus juga tidak ada. Dua variabel ini penyelesaiannya adalah kamu adalah diurutkan terlebih dahulu dari yang paling kecil ke yang paling nggak mau. Kalau rata-rata Pak nggak perlu. Rata-rata kalian tidak perlu mengambil langkah mengurutkan dari yang kecil ke besar nggak perlu. Tinggal dijumlah data-datanya dibagi dengan banyaknya data. Paham ya? Bedakan antara jumlah dengan banyaknya. Kalau jumlah itu adalah operasionalnya adalah penjumlahan. Di plus ditambahkan. Ya. Tapi kalau banyaknya itu beda. Nah, banyaknya itu ada berapa data. Bedakan. Ya. Oke. Ya. Nah, kalau kalian sudah bicara di sini, maka bagaimana kalau kalian menggunakan diagram seperti ini? Contoh gini, saya punya contoh gini.
kelas 12 R6 memiliki rata-rata nilai matematika 7,2 dan jumlah siswa 40 siswa. Sedangkan 12 R7 memiliki rata-rata 7,0 dengan jumlah siswa 38. Pertanyaannya adalah, berapakah X gabungan? Rata-rata gabungan kedua kelas. Ya, nah, kalau kalian dikondisikan gini, ini adalah masuk istilah, bisa dikatakan istilahnya setengah tunggal, setengah kelompok. Ya, kenapa? Karena nanti kalau kalian dalam data kelompok, kalian tidak lagi dihadapkan oleh data mentah. Tahu data mentah? Jadi data itu udah apa-apa gitu ya. Nah, jadi berupa data wis 7, 8, 9, 10 atau ikut tahu belum diolah sama sekali. Itu namanya data mentah. Ada yang data setengah matang, kedua sedikit diolah. Ya. Ada yang data matang. Data matang itu yang kebanyakan itu yang full, yang namanya full kelompok. Nah, ini semi kelompok sama tunggal. Kenapa? Karena kamu tidak tahu data asli ini apa. Betul? Loh, data kan ya anak. Ini kan bisa dikatakan yang pernah itu oleh biro ya. Hasil 15 semua oleh biro, hasil 30 ya oleh biro, tidak ada. Jadi sudah diolah dulu. Rata-rata kelas R6 itu rata-rata saya ini, jumlah siswa saya ini. 12 R7 rata-ratanya 7. Jumlah siswanya 38. Jadi ditakoni rata-rata gabungannya berapa? Nah, itu. Nah, jadi kalau kalian seperti ini, jadi kalian nggak usah bingung cari bagi soal Pak. Soalnya nggak jangkap karena data mentah nggak ono ya. Nggak. Jadi di sini ada rumus untuk rata-rata gabungan. Kalau rata-rata gabungan itu adalah X rata-rata 1 kali N1 ditambah rata-rata 2 kali N2 dibagi N1 plus N2. Nah, kalau nantinya bukan hanya 2 kelompok atau 2 kelas, ya tinggal ditambahkan. Ya, kalau misal ingin tahu rata-rata gabungan seluruh kelas 12 RPL. Nah, berarti anak RPL ini 7 ya. Berarti X1 kali R1 ditambah X2 kali R2 sampai di bagian akhirnya adalah X7. X yang kita maksud adalah rata-rata kelas N7 rata-rata 7 dikali dengan N7. Ya, nanti dibaginya juga ikuti N1 tambah N2 tambah N3 tambah N4 tambah N. So, kalau kita dilakukan dengan rata, ya, nah ini, jadi kalian sudah nggak lagi, jadi dikasih data ini, dan ada juga soal pun itu ya, tapi kalian juga mulai disiplin ke sini, karena memang penekanan nanti kalian pembelajaran statistik di SMK atau SMA itu adalah penekanannya adalah untuk yang data kelompok. Jadi kalian sudah masuk ke data kelompok, data yang lebih big lagi. Maka nih, kalau kalian nanti bapaknya masuk semisal kalian masuk ke sekolah kan sekolah ya, sekolah kedinasan statistik itu ada. Ya, maka itu statistika itu juga ada sekolah jurusannya sendiri loh.
bukan matematika loh. Dan dia tidak jadi satu dengan matematika. Kan? Jadi ada apa namanya ilmu mengolah sendiri. Jadi tidak jadi satu atau jadi anaknya matematika tidak. Tidak. Ingat matematika itu basicnya semua pelajaran. Ya, jadi bisa juga sebagai alat bantu. Kalau di fisika, matematika itu sebagai alat bantu. Ya, menghitung, rumusan dan sebagainya. Nih. Ya, jadi kalau statistik itu ada lagi sendiri ilmunya minimal ya, paling enggak kalau di sini adalah kalian bisa mengolah data yang lebih sederhana lah. Ya, makanya kalian bisa tahu ada itu Badan Statistik Nasional. Ya. Nah, di situ tuh mengolah apa saja diolah banyak, tingkat kemiskinan, olah tingkat pengangguran. Pak kan kok kakek tok iya, kerjane yo gak keliling nang Indonesia nek. Kerjane yo nang dari paling kok Aceh, baru sampai nang dari Papua tidak. Mereka kan punya pegawai-pegawai di daerah masing-masing. Nah, terus sampai modul nang boleh apa namanya kota, berarti kota Madia atau kabupaten itu ada dari pegawai kota Madia ke kabupaten, turun lagi ke camat, turun lagi ke lurah atau kepala desa, turun ke RW, turun ke RT lah itu yang nantinya menuliskan datanya. Nah, di bagian akhir mereka mengumpulkan data, dikalkulasi, ditata dan dianalisa. Akhirnya diambil nanti bagaimana persentase contoh tingkat kemiskinan. Bagaimana persentase pendapatan warga negara. Karena itu adalah dipakai untuk apa? Untuk melihat peringkat suatu negara. Peringkat apa? Peringkat kesejahteraannya. Ya, kesejahteraannya. Jadi kalau tidak salah itu peringkat pertama itu bukan negara mana, tapi kayak nggak salah ya, Finlandia mungkin. Finlandia. Kenapa? Karena pendapatan setiap penduduknya itu tinggi. Ya, pendapatan setiap penduduknya itu tinggi. Atau bukan Amerika ya, tapi ada Finlandia itu paling tinggi. Kita itu masuk ke 100 berapa ya? Ya level bawah karena mau kita masuk ke sekarang kita geser lagi ya. Kita geser lagi bukan lagi negara menengah ke atas tapi negara miskin. Karena dari BPS apa namanya terakhir itu tingkat kemiskinannya itu sudah 27% dari seluruh Indonesia. Ini yang tercatat oleh BPS tuh ya. Nah, tapi kalau realnya bisa lebih dari itu. Ya, banyak. Jadi tingkat miskin itu banyak ya, banyak halnya. Bisa karena pandemi, bisa karena apa? Karena apa namanya penanganan yang tidak berkelanjutan. Ya, pandemi oke, tapi akhirnya berakibat ke pekerjaan sudah nggak ada, dipecat, di PHK dan sebagainya. Nah, mau nggak mau itu masuk ke golongan yang pendapatannya nol atau minim. Ya, nah, kamu bisa lihat sekarang andalannya apa kerja itu Gojek. Andalannya saya Gojek. Jangan salahkan nanti 270 juta penduduk Indonesia Gojek KB. Bingung kok, sing tuku sapa ya. Pak Saudara, dari itu terus sama KPKP perancang, aku sing tuku sapa ya. Tapi nggak usah khawatir, sing bagi rezeki itu bukan siapa-siapa, bukan siapa-siapa, duduk RW-mu, duduk wali kotamu, duduk presidenmu, tapi sing bagi rezeki adalah Gusti. Kalau di pasar ya, pasar itu jadi betul ayam. Kalau untuk ngitung berapa toko atau dapat yang betul, wah keren. Tapi mereka tetap bisa mendapat pendapatan. Karena rezeki ini di. Makanya kamu berusaha, kau sinau, kau kerja lali satu hal yang
Kak beneran. Berdoa. Jangan tak kabur. Kalau pinter dewi usahaku. Gampang lah si Allah bilang. Kun mengenai sedang ya. Saya seru apa kali ini. Ini ya urip ya. Oke. Kemudian sambil saya lihat ini materi ini. Yang di rumah sudah download itu. Yang di rumah materinya. Pancene Nabila itu pancene gak gelem ngetok irunge. Ke paket data muntea, iya. Nabila iki. Bentar, Pak, bentar, sabar. Sorry, namaku Tulus, bukan Sabar. Jangan jadikan saya jadi sabar ya. Nah, saya nggak bisa jadi sabar. Ya. Makanya awalnya kayak apa? Alhamdulillah Pak, sing ikhlas ya Pak. Aku nggak bisa jadi ikhlas, saya tulus. Ya, nah ini. Ya itu. Jadi bab awal itu adalah tentang penyajian data. Penyajian data di sini ada yang dilihat, kalian lihat berupa dalam tabel yang sederhana. Ya, tabel sederhana. Tadi di situ ada tabel nilai ujian semester genap, sudah Andi, Atika, Bagus, ya, Pandi, kan, Kak Ono, Nabila, Kak Ono, ya. Nah, lagi itu nilainya berapa dan sebagainya. Itu dalam bentuk tabel. Yang kedua adalah dalam bentuk diagram. Ada diagram batang, ada diagram lingkaran, ada juga diagram grafik. Ya. Kemudian di situ sudah mulai yang ada yaitu masalah nih, tabel dalam kelompok. Metu, iyo ngamuk. Oh, gambarnya metu, mencucu. Kata lagi atus ya, jadi aura malamnya itu masih tahu. Kalau mandi insya Allah, nah, itu menghilangkan aura negatif. Nah, makanya itu emosi itu, makanya kameramu lo ngambek. Nah, makanya biasakan mandi sebelum subuh. Loh, kok wedi? Atau udah biasa, adem nggak ono adem. Betul. Gak usah kan gak banyu hangat. Kan gak banyu hangat loh, metu mari atus, metu teko jeding loh. Kademen malah. Wah, bukti dhewe wis. Kamu buah kan jeding kan siram-siraman sih sikilmu. Tangan. Biar tubuh itu masih mengadaptasi loh. Gak kaget. Nah, wis langsung biar. Mari ya wis metu hangat gak awakmu tuh. Kalau adem, terus ini asli Surabaya, kota panas. Saya tahun 2000 masuk Malang. Ya biasa, kaget, katuan. Tapi saya ini biasa, mandi sebelum subuh. Ya, nah kan enggak ya. Kalau setengah 8, oleh jam itu. Jangkepnya urip, jangkepnya nyawa 15 menit ya toh. Atus, aduh saya kalau aduh kayak raup gitu. Nah, itu. Nah bilang Iya, lo Pak. kan saya ngantuk ngono kok. Kamu mandi? Iya, tadi, Pak, sudah. Tadi atau kemarin? Tadi, Pak. Yakin, dia ta'ala. Bujui dosa lo, kemudian bujui wong ganteng. Kan mandi belum? Sudah, Pak. Oke, ya. Fauzan, ini kurang metu kabari. Ini juga belum metu kabari. Ya. Ray Ronald. Ayo, terus mulai KB metu lo ya. Jadi nggak ada alasan, nggak ada sinyal. Ya, dari sini nggak ada kendala sinyal. Di sini 23, tadi berapa tadi 16 ya. Berarti mlebu KB. Sing gak mlebu mau sapa? Hah? Nah, Jendra. Iki orang nggak nang kene. Tetep nggak ono ya. Tuh.
Hilang. Mungkin tadi ada lagi satu masuk. Enggak ada ya, Rajendra ya. Hei, sekilas perkenalkan yang namanya nih. Ada yang ada dalam kelompok. Ini contohnya gini. Jadi nanti penyajian data-data kelompok itu dari gini. Nah, saya katakan dia data sudah setengah matang. Jadi di sini ada yang dituliskan dalam spesifikasi datanya, ada yang dia cuma dituliskan kelas. Ya, ada juga yang ini di sini frekuensi, ini data frekuensi. Ini nanti data yang akan ditunjukkan dalam data kelompok itu kalian nggak diajarkan lagi data sing tunggal lalu kalian kelompokkan, nggak perlu jelimet. Ya, nah, di sini contohnya adalah data tinggi badan. Dia pakai gini, 150 sampai 155. 155 sampai 156 sampai 160. 161 sampai 165, 166 sampai 170, 171 sampai 175. Di sini ada 12, 16, 7, 6, 4. Nah, ini yang disebut kelas. Jadi kalau ada pertanyaan berapa kelas, ada berapa kelas? 1, 2, 3, 4. Berarti ada 5 kelas. Ya. Kemudian di sini apa atau mana yang disebut dengan interval kelas? Ini interval kelas ini. Ya. Nah, jadi kelas pertama itu adalah ini kelas pertama, kelas kedua, kelas ketiga, kelas keempat, kelas kelima. Ya. Kemudian ada juga pertanyaan yang lagi nih. Ada batas bawah. Ada lagi tepi bawah. Batas atas. Ada disebut dengan juga tepi atas. Nah, kalian nanti bermainnya itu adalah di mana bermainnya? Bermainnya adalah di sini. Kalian pakai kolom-kolom yang di bawah. Jadi nanti kalian tambahin kolom. Biasanya izin perkara itu XI. XI itu apa? Data yang sebenarnya, atau mungkin bisa dikatakan kata datanya. Kata data reasnya. Jadi contohnya SI itu yang gimana ini? Jadi SI-nya berapa lah? Nilai tengah. Jadi 155 dikurangi 150 ya. Ya, kira-kira dibagi 2. Berapa? 152, di sini 157,5 ya. Di sini 167,172, ini yang nanti akan ditambahkan. Nah, terus apalagi Pak Wake, ini kamu bisa tambahkan lagi kolom-kolomnya. Nah, itu cara kerjanya seperti itu. Tambah lagi 1. Nah, biasanya apa? Biasanya adalah HI kali NI. Nah, HI kali NI. Atau mungkin ini karena kelompok. Biasanya juga lagi N, tapi apa? FI.
Frekuensi gitu deh. Jadi kita kan taruh ke sini masing-masing. Ini kali ini taruh ke sini. Ya. Ini kali ini taruh ke sini. Ini kali ini taruh ke sini. Sampai di bagian bawah itu adalah sudah ada sigma xi kali ni. Sigma itu jumlah ya. Ya, sigma itu jumlah. Kalau delta itu selisih. Apa sih bedanya selisih sama hasil pengurangan? Ayo. Apa bedanya selisih dengan hasil pengurangan? Harus detail, itu hanya beda di istilah, tapi itu prinsip sekali. Apa bedanya selisih sama hasil pengurangan? Kalau selisih itu apa? Selisih itu adalah pengurangan dari yang bisa ke yang tapi hasil pengurangan apapun besar dikurangi yang kecil, mungkin dikurangi yang contoh 5 dikurangi 2. Hasilnya berapa? Itu berarti hasil pengurangan 3. Selisihnya juga 3. 2 kurangi 5. 3 ya. Kan selisihnya. Jadi kalau sampai selisih itu yang besar kurangi yang selisih. Ya. Nah, selisih umpama ini. Selisih cewek itu ambil calon pacarnya itu loh 7 tahun. Jadi bukan mesti yang cowok dikurangi yang bisa saja cewek dikurangi yang apa selisih. Kita ini karena kalau kita bicara tentang kelompok, maka X rata-rata itu kita pakai sigma xi fi kali xi dibagi sigma fi. Jadi itu yang gini deh, yang gini karena sigma fi. Jadi kadang-kadang dari sigma xi nggak tahu. Kalau yang sigma xi fi kali x ini ada, yaitu bicara. Sekarang kita balik lagi tentang pengertian-pengertian yang ada. Mana sih batas atas? Mana sih batas bawah? Mana batas atas? Ada yang tahu batas bawah, atas bagaimana? Tergantung kelasnya. Kalau kita ambil kelasnya ini, jadi untuk kelas 161 sampai 165. Batas atas 165. Batas bawah 16 tapi atas 165,5 tapi atas sudah tapi bawah 160. Jadi kalau kita mau misalnya sini, ini kan tepi bawah, misalnya batas bawah. Nah, maka tepinya dikurangi setengah dari nilai minimum, skala minimumnya. Nah, skala minimumnya kan 1 kali loh. Berarti dikurangi setengah dari 1 berapa? 0,5. 161 dikurangi 0,5. 160, kalau yang di sini tepi atas itu berarti batas atas ditambahkan 0,5 skala terkecil. Berarti 165 ditambah 0,5. Hasilnya tepi atasnya adalah 165,5. Paham? Ini nanti akan jadi dipakai, jadi dipakai. Ya. Kemudian kita bicara lagi modus dong, modus.
CTI ya. Nanti kan saya akan bertahap lagi di materi modulnya ada. Sudah saya kasih modul semua. Ada modul 1, 2, 3. Jadi penyajian data, penyebaran data, sama statistiknya. Ya. Nah, ini. Modus. Bagaimana kalau mencari modusnya? Nanti kalian akan banyak dipakai. Ya. Jadi TB plus TB plus D1 plus D1 plus D2 dikali P. Kalau P sekarang, P itu apa? Panjang kelas. Panjang kelas berapa ya? Kelas ini panjangnya berapa nih? Kalau panjang kelas, maka di masing-masing kelas harus nggak boleh saya DB, paham ya? Jadi contohnya ini, 150 sampai 155, ini 156 sampai 170 nggak boleh. Panjang kelas itu di setiap kelas harus sama. Berarti panjang kelas ini loh. 50 kilo. Panjang kelas ini loh. Hah? Ayo yang di online, panjang kelasnya berapa itu? Kalau suatu kelas di situ adalah kita ambil contoh 161 sampai 165. Berarti panjang kelasnya berapa? Berapa? Neca gimana? Berapa Neca? Panjang kelasnya berapa Neca? 4, Pak. Berapa? 4. 4. Raira, betul nggak? Panjang kelasnya 4. Jadi kelasnya itu adalah 161 sampai 165. Betul nggak? Kalau tadi Neca menjawab panjang kelasnya adalah 4. Neca sudah menjawab 4, berarti Raira. Betul atau tidak Raira? Betul, Pak. Betul. Iqbal, betul tidak? Betul, Pak. Betul. Mila, vaksin, Varistin. Betul tidak, Mila? Betul, Pak. Betul. Natasha, betul nggak? Betul, Pak. Fakar, betul tidak? Fakar, lo hilang kan? Lakem nggak ana ini lho aku sudah ditinggal, ikut mangan, mau sarapan, mau nang warung ya. Tadi pijet ya Fakar loh. Oh, kirim mari kita cari. Oh, sing iki izin waras kamar mandi. Nguras deh. Nah ini. Barengan itu ada oleh Vindo sama Falas ini kok bareng-bareng dengan kamar mandi sama Iqbal waduh. Bahaya ya. Ya, kamar mandi bareng-bareng apa itu ya? Nabila, betul nggak? Betul, Pak. Bina, betul tidak? Panjang kelasnya 4. Betul, Pak. Oke. Ya, lihat ini betul. Salah. Salah ya. Nah, maaf kalau yang offline menjawab salah. Betul memang. Jadi salah. Jadi jawabannya Webek ini yang salah. 161 sampai 165. Hitungan naik. 61, 62, 63, 64, 60. Iya lagi. Oh, jadi kurangi 165, kurangi 161. Paham? Ya coba umur tahun lahir gak dihitung. Ya. Nah, itu beda. Nah, jadi panjang kelas. Kalau kalian lihat di situ panjang kelas, kalau umpamanya dihadirkan kelasnya adalah 161, 165, maka panjang kelasnya adalah piro? 5. Bukan 4. Paham? Oke. Ya.
Iku mau kok. Belok kok. Iya yo, kayak aneh bingung aku. Ngosok sak jam rek. Betul, matematika gak iso sak jam ini sak minggu. Biasanya saya itu 4 jam pelajaran kalau normalnya itu. Bahkan kalau dulu sebelum UN dihapus itu bisa 6-8 jam pelajaran. Jadi 6 di pembelajaran ya kayak gini KPM, nanti 2 jam lagi di drill. Ya. Tapi gak ono kok sing sampai ndase umum ya ngeluarno asap nggak ono. Jawedi. Saya mau sirahmu itu enggak ada kok ini Gusti Allah dari gaweane Cina. Gaweane Cina ini pasti panas. Ya toh? Nah, wis masih gaweane Jepang ya pasti panas. Tapi iki Jawedi iki gaweane Gusti Allah, berarti pasti akan aman naik. Ya, nyatanya apa? Kon merekam kon saiki umur piro sih, Rek? Umur 20 ono? 19? 17? Nah, 17 tahun. Kamu sudah merekam selama 17 tahun dengan matamu. Mau tanya saya, berapa giga yang sudah kamu pakai di kepalamu? Lebih banyak ya. Kok saya ingin ngerekam, Rek? Ngerekam 5 menit aja. Hitungan pirang giga. Ya enggak nih, 5 menit tuh. Kan 17 tahun. Jadi, memorimu itu gak hilang. Enggak. Memori ketumpuk. Ketumpuk. Kalau kamu bisa mengolah memori itu dengan baik, bisa kemana? Makanya mana ini sekolah itu buka di memori. Karena juga pakai folder. Bukan berburu. Ada ulangan, ngomong ulangan. Sambil bersinau. Waktu itu. Tapi kalau waktu pulang dulu, aku tahu muncul. Makanya sering kamu buka file itu, kamu nggak bingung lagi mencari tempatnya. Makanya jenis sinau dia nyoba lagi. Dan matematika tidak bisa belajarnya ambil mocong ini ya, ambil keluar mocong. Tidak seperti itu belajarnya matematika. Belajar matematika yang pengen kon bisa sukses, bisa ngerti, bisa paham. Ambil coret-coretan buku atau kertas folio dan sebagainya, kerjakan. Pertama ada pembahasan, oke. Kedua, coba lagi dengan soal yang sama tanpa pembahasan. Itu kalau kamu mau berhasil atau mau pengen bisa atau belajar matematika yang berhasil. Ya nggak iso di apal nung ini kayak nama-nama pahlawan gitu, nggak iso. Matematika dia kayak gitu. Ya, itu nanti disiapkan nanti untuk yang kuliah dan sebagainya. Kalau pengen matematika, kalau nggak ada kata terlambat. Ya, dicoba dalam belajar matematika yang baik dan benar. Ya wis, jadi dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa buka classroom ya, materinya udah di classroom, dibaca-baca dan sebagainya. Classroom ya. Ya, baik Pak, terima kasih Pak. Baik, Pak. Terima kasih. Iqbal Mokel Iqbal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi.